Waktu ada dance TikTok yang lagi viral di mana-mana, kamu bahkan nggak tahu itu apaan. Waktu semua orang ngomongin coklat Dubai sama donat Pinkan Mambo, kamu nggak ikutan. Waktu semua orang ngomongin gosip influencer yang lagi trending, kamu nggak peduli. Tapi ini dia yang aneh, kamu nggak ngerasa kehilangan apa-apa, nggak ngerasa FOMO. Malah kamu bingung kenapa semua orang kayak terobsesi sama semua tren yang ada. Ternyata ada alasan ilmiah kenapa otak kamu kerja beda dari kebanyakan orang. Dan ini bukan karena kamu sok pengen kelihatan beda atau nggak gaul. 5 menit ke depan, kita bakal bahas 4 alasan psikologis yang ngejelasin kenapa kamu nggak suka ikutan tren. Alasan pertama, kamu punya yang namanya internal locus of control yang kuat. Jadi gini, ada 2 tipe orang di dunia ini. Tipe pertama, mereka ngerasa keputusan dan hidup mereka ditentuin sama hal-hal di luar diri mereka. Kayak hidupnya tergantung sama apa yang orang lain pikir, apa yang lagi ngetren, apa yang dianggap wajar sama orang-orang. Ini namanya external locus of control. Tipe kedua, mereka ngerasa keputusan hidup mereka ditentuin dari dalam diri mereka sendiri. Hidupnya tergantung sama nilai-nilai pribadi, prinsip, dan apa yang mereka emang suka. Ini namanya internal locus of control, dan orang yang nggak suka ikutan tren biasanya masuk kategori kedua. Psikolog Julian Rotter nemuin kalau orang dengan internal locus of control yang tinggi itu lebih tahan sama tekanan sosial. Mereka nggak butuh validasi dari luar buat ngerasa yakin sama pilihan mereka. Nah, alasan kedua ini biasanya banyak yang ngerasa relate. Kamu sadar nggak otak kita itu punya kapasitas yang terbatas buat mikirin sesuatu? Ini ada istilahnya, cognitive bandwidth. Maksudnya gimana? Gampangnya gini. Otak kita itu kayak baterai HP. Kalau buka terlalu banyak aplikasi, baterainya cepet habis. Nah, ikutan tren itu sebenarnya kayak buka aplikasi baru yang lumayan berat. Dan orang yang nggak suka ikutan tren, mereka sadar banget sama keterbatasan ini. Mereka kayak punya filter otomatis di otak yang bilang, ini worth it nggak sih buat energiku? Orang-orang ini gunain energi mereka dengan sangat selektif. Mereka lebih milih pakai energi mental mereka buat hal yang memang mereka butuhin. Kayak ngulik skill baru, baca buku, atau quality time sama orang-orang terdekat. Bukan ngelakuin hal yang menurut mereka bakal nguras energi dan gak terlalu punya manfaat buat mereka. Ini yang ketiga dan mungkin yang paling menarik. Ada konsep psikologi namanya need for cognition atau NFC. Singkatnya gini, orang yang NFC-nya tinggi itu gak bisa terima informasi begitu aja. Mereka harus ngerti, harus analisis, dan ini berhubungan sama kenapa mereka cenderung nggak suka ikutan tren. Penelitian dari Ohio State University nemuin kalau orang dengan NFC tinggi itu lebih kebal sama iklan dan gimmick marketing. Mereka nggak gampang terpengaruh sama semua orang pakai ini kok, karena mereka butuh alasan yang lebih dalam. Contohnya gini, kalau ada aplikasi baru yang lagi viral dan semua orang pakai, kamu nggak langsung download, kamu tanya dulu, ini buat apa sih sebenarnya? Ini nyelesain masalah apa di hidup aku? Worth it nggak ngehabisin waktu aku di aplikasi ini? Dan kalau jawabannya nggak terlalu bikin kamu yakin, ya udah skip. Jadi bukan berarti kamu ngerasa lebih pintar. Kamu cuma butuh alasan yang lebih kuat buat ikutan sesuatu. Kamu tahu nggak, kebanyakan orang itu masih dalam proses mencari identitas. Mereka masih eksplorasi siapa mereka, apa yang mereka suka, gimana mereka pengen dilihat orang. Dan tren nawarin jalan pintas buat ngebentuk identitas. Kalau aku ikutan ini, aku jadi bagian dari grup ini. Kalau aku pakai ini, aku jadi diterima sama lingkungan. Tapi orang yang gak suka ikutan tren, biasanya mereka udah punya apa yang psikolog sebut secure identity foundation. Mereka udah tahu siapa mereka. Identitas mereka bukan sesuatu yang harus dibangun dari luar, tapi udah ada dari dalam. Mereka nggak perlu tren buat menjelaskan diri mereka. Dari 4 alasan tadi, yang mana yang paling relate sama kamu? Atau justru kamu termasuk orang yang selalu ngikutin tren? Gak apa-apa kok, drop di komen ya. Dan kalau video ini bermanfaat atau nambah wawasan kamu, jangan lupa like dan subscribe buat konten-konten psikologi menarik lainnya. See you di video selanjutnya. Bye!